Oke. Menit. Oke. Sip. 2 kali di situ bukan itu? Oke. Jadi tarik ke kiri mau jatuh udah. Ada satu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dimana awal kasus ini dianggap sebagai kasus pundir. Namun, keluarga merasa ada yang janggal dengan kematian korban ini, hingga akhirnya kasus pun terungkap. Korban kehilangan nyawa akibat dibunuh dengan cara ditembak oleh pelaku. Mungkin pada video ini akan banyak menampilkan ilustrasi karena keterbatasan datanya. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini bermula dari sosok korban yang bernama Rosnaini berusia 20 tahun yang berasal dari Teluk Lobam, Kepulauan Riau, kelahiran Alai Kundur 9 April 2005. Menurut pengakuan keluarga, jika korban ini merantau ke Batam untuk bekerja sebagai lady companion atau biasa dipanggil wanita LC atau pemandu lagu. Keluarga yang berada di Tanjung Uban tidak mengetahui secara jelas aktivitas dan seperti apa kehidupan korban selama bekerja di Batam. Hingga akhirnya keluarga mendapatkan kabar jika korban ini sudah berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan mirisnya korban pun sudah meninggal dunia. Kabar duka ini diterima oleh keluarga pada hari Kamis pagi tanggal 11 Desember 2025. Salah satu keluarga yang bernama Kurnia mendapatkan pesan WhatsApp dari teman korban yang berisikan rekaman video di mana Rusnaini ini dengan nafas tersengal-sengal dan mulut mengeluarkan darah. Kurnia yang melihat hal itu segera menelpon, namun nomornya tidak aktif. Kurnia pun segera mendatangi rumah orang tua dari korban Aini ini untuk memberitahukan isi video tersebut. Keluarga yang panik segera mencari tahu keberadaan Aini dan keluarga pun baru mengetahui jika Aini ini sudah berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Beberapa saat kemudian, pemilik kafe Helena tempat korban Aini ini bekerja yang bernama Hamzah alias Angko menghubungi keluarga dan menyatakan jika korban ini sudah meninggal dunia akibat pundir. Selain itu, keluarga pun baru mengetahui juga jika korban Aini ini sudah menikah siri dengan pemilik kafe tersebut dan sedang dalam kondisi hamil 4 bulan. Sementara Angko telah memiliki istri. Lalu pemilik kafe bersedia mengirimkan uang untuk ongkos keluarga agar bisa datang ke Sumbawa, namun dengan syarat yang boleh datang hanya perempuan saja dan laki-laki tidak diizinkan datang ke Sumbawa. Selain itu, Angko pun meminta pada keluarga setelah melihat kondisi Aini, jenazah Aini ini harus segera dimakamkan karena kalau menunggu 1 atau 2 hari maka jenazahnya akan membusuk. Karena ada kejanggalan itu, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau agar berkoordinasi dengan Polda Sumbawa terkait kematian Aini dan meminta untuk dilakukan otopsi agar mengetahui kebenaran apakah Aini ini meninggal dunia akibat pundir atau dibunuh. Di tengah-tengah kebimbangan dari pihak keluarga, keluarga pun mendapatkan informasi dari rekan kerja Aini yang minta dirahasiakan identitasnya. Kesaksian ini merupakan saksi kunci yang dimana 4 bulan sebelum Aini ini meninggal dunia, Aini mendapatkan penyiksaan dari pemilik kafe dalam posisi tangan terikat. Saksi pun sangat yakin jika Aini bukan meninggal dunia akibat pundir, melainkan telah dibunuh. Bahkan sosok Angko ini, pemilik kafe Helena pun akhirnya terungkap. Angko, seorang residivis, pernah dipenjara kasus penganiayaan karena menganiaya waiters cafe dengan memasukkan bara api pada alat vital korbannya. Sehingga Angko terkenal dengan residivis psikopat kelamin. Meski saksi kunci ini minta dirahasiakan identitasnya, namun saksi bersedia memberikan keterangan secara detail dan terbuka di hadapan penyidik polisi. Dengan berbekal bukti serta informasi tersebut, keluarga bersama dengan kuasa hukum terus mendesak pihak kepolisian
untuk menyelidiki kasus kematian Aini yang terbilang sangat janggal. Menurut keluarga, kematian Aini ini secara logika sulit diterima karena tidak masuk akal. Mana mungkin seorang wanita maupun manusia normal dapat mengarahkan senapan angin laras panjang pada arah dirinya. Sedangkan laras senapan angin tersebut 1,20 meter dengan posisi pelatuk senapan angin yang begitu jauh dan sulit dijangkau. Sehingga sangat tidak masuk akal tangan korban ini dapat memegang pelatuk senapan angin guna melakukan bundir. Sementara itu, Polda NTB yang mendapatkan laporan mengenai kejanggalan atas kematian Aini ini akhirnya buka suara tepat pada tanggal 8 Januari 2026. Melalui Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan Polda NTB akan melakukan pendampingan dalam mengusut secara tuntas kasus kematian dari Aini ini. Mengingat saat ini sedang ditangani oleh Polres Sumbawa, Polda NTB akan melakukan pendampingan dan penanganan untuk mempercepat kasus tersebut. Pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan seperti melakukan otopsi pada jasad korban, memeriksa 11 orang saksi, dan melibatkan 2 saksi ahli sehingga semua penyelidikan itu diambil kesimpulan dan fakta jika kematian korban bukan akibat bundir, melainkan telah dibunuh. Sehingga pada tanggal 10 Januari 2026, pihak kepolisian pun menetapkan Angko, pemilik Cafe Helena, sekaligus suami siri dari korban, sebagai tersangka. Setelah kasus kematian Aini ini menjadi viral, deretan kafe remang-remang yang berjajar sepanjang jalan Batu Guring Alas Barat Sumbawa menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga secara tegas mendesak aparat penegak hukum dan Pemkab Sumbawa untuk segera menutup seluruh kafe dan tempat hiburan malam yang dinilai meresahkan dan tidak memiliki legalitas yang jelas. Ironisnya, ada kepala desa menjadi pemilik salah satu kafe yang berada di sepanjang jalan Batu Guring. Kronologi pada pembunuhan ini terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 10 Desember 2025, jam 23.50. Bermula saat korban dan pelaku terjadi keributan. Keduanya ini saling beradu mulut. Permasalahan itu bermula pada siang hari, ketika ada 3 orang pekerja dari Cafe Helena yang dikelola oleh pelaku tiba-tiba saja kabur, dan korban ini tidak mengetahui jika 3 karyawan itu telah pergi meninggalkan kafe. Keributan pun sempat mereda lantaran pelaku ini hendak mandi. Saat pelaku ini masuk ke dalam kamar mandi, ternyata tidak ada air, dan itu memantik amarah dari pelaku lagi. Pelaku yang marah segera mengambil senapan angin, lalu memasukkan peluru dan mengarahkan kepada korban, lalu ditembakkan. Korban yang terkejut dan sempat menghindar, sehingga peluru mengenai pipi dari korban dan bersarang pada otak korban. Tembakan itu pun membuat korban terjatuh. Di saat korban ini terjatuh, pelaku masih menembakkan 1 butir peluru lagi ke arah kepala korban. Lalu pelaku ini bersandiwara dan menyimpan senapan angin tepat berada di sebelah korban, agar seolah-olah korban ini melakukan bundir. Korban ditemukan oleh salah satu karyawan kafe yang ditemukan tergeletak di dalam kamarnya. Pelaku ini pun sempat membuat alibi tidak berada di lokasi pada saat kejadian itu. Pelaku mendapatkan kabar kematian korban ketika dirinya sedang berada di atas kapal menuju ke Lombok dan mengaku akan membeli hewan ternak. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan CCTV, ternyata pelaku ini masih berada di gate pelabuhan, bukan di atas kapal. Pada awalnya korban ini ditemukan, korban pun sempat dilarikan ke Puskesmas Pototano KSB pada jam 00.32 menit. Lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit Ashifa Taliwang, namun pada jam 1.25 menit, korban pun dinyatakan meninggal dunia. Perkembangan pada kasus ini pun masih berada di pihak kepolisian, dan polisi pun melakukan rekonstruksi ulang pembunuhan. Sebanyak 28 adegan pembunuhan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026. Polisi sedang melengkapi berkas untuk dinaikkan kejaksaan
dan pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baru udah saat dia bisa ke sana, dinyalakan lagi sama lampu. Nah, di sini. Nah, baru dia gerak ke depan. Oke. Penembakan mengenai tersebut kan korban ya? Pas mengenai bagian titik. Langsung menembak sama Oke. Ya, ya. Poin 10. menyimpan senapan angin tersebut. Kan lu kan di sini. Sudah putus bagian atas. Oke. Oke. 10.1. 10.1 pada saat itu Pak Angko anu nih nomornya putar dikit nih. Ya. Oke. Sudah. Guys, mari kita doakan semoga saja korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?